Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi energi. Pada materi energi ini, kita akan membahas mengenai energi, bentuk-bentuk energi, dan juga perubahan energi. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu energi. Nah, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, gerak, suhu, wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang juga termasuk di dalamnya. Dalam satuan internasional, satuan dari energi adalah joule. Nah, selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor, digunakan kalori. Untuk energi listrik, digunakan kWh. Nah, berikut ada persamaan dari satuan energi, di mana 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, 1 joule sama dengan 1 watt second, dan 1 kWh sama dengan 3.600 joule. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk energi yang pertama itu ada energi potensial. Energi potensial ini merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial ini terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, energi potensial listrik, dan masih banyak lagi. Nah, rumus dari energi potensial ini adalah M kali G kali H, atau massa benda dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Berikutnya ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Energi kinetik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi ini sendiri geraknya itu lurus, bisa maju ataupun mundur. Contohnya seperti saat kita sedang menarik atau mendorong benda. Nah, sedangkan energi kinetik rotasi itu gerakannya memutar. Contohnya seperti gerakan pada permainan gasing. Nah, untuk rumus dari energi kinetik sendiri yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, untuk bentuk energi berikutnya yaitu ada energi mekanik. Energi mekanik ini merupakan jumlah energi potensial dan juga energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Nah, contohnya itu saat kita sedang bermain katapel, ketika batu kita tarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tetapi ketika batu itu kita lepas dan terdorong ke depan, batu tersebut memiliki energi kinetik. Nah, rumus dari energi mekanik itu sendiri ada energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial. Berikutnya lagi ada energi listrik dan energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu sendiri merupakan usaha untuk memindahkan muatan dalam beda potensial listrik. Sementara itu, energi listrik merupakan energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja pada sebuah perangkat listrik. Berikutnya ada energi panas atau thermal. Energi panas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada energi panas yang tersimpan pada sebuah benda dan energi panas yang dipindahkan ke benda lain atau kalor. Nah, contoh dari energi panas yang paling besar di bumi seperti yang kita ketahui bersama yaitu matahari. Nah, energi matahari ini juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk membuat hujan serta masih banyak lainnya. Berikutnya ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Nah, energi kimia ini juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya, pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Berikutnya ada energi nuklir. Nah, energi nuklir ini merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom.
Berikutnya ada energi cahaya. Energi cahaya ini merupakan energi yang menghasilkan cahaya. Contohnya pada lampu, lilin, senter, bahkan matahari. Nah, jadi matahari ini selain sebagai sumber energi panas, matahari juga dapat menghasilkan cahaya. Nah, cahaya pada matahari ini digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan juga menghasilkan oksigen untuk menopang kehidupan. Dan untuk bentuk energi yang terakhir itu ada energi bunyi. Nah, energi bunyi ini merupakan energi yang menghasilkan sumber bunyi. Nah, contohnya seperti suara manusia, alat musik, radio, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan energi. Nah, jadi sebenarnya energi yang kita gunakan itu berasal dari bentuk energi lain yang kita olah dan konversi menjadi bentuk energi yang kita inginkan. Nah, hal ini dinyatakan dalam hukum kekekalan energi. Nah, bunyi dari hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Nah, perubahan energi ini bisa kita sebut sebagai konversi energi atau transformasi energi. Misalnya, ketika kita menggunakan sepeda motor, itu berarti kita mengubah bentuk energi kimia dari bahan bakar minyak menjadi kalor pada mesin dan menjadi energi kinetik sehingga motor bisa bergerak. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari perubahan energi. Nah, yang pertama ini perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Contohnya yaitu pada batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. Contoh berikutnya yaitu perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Contohnya yaitu pada buah yang jatuh dari pohonnya. Berikutnya yaitu ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu pada peralatan elektronik seperti setrika, kompor listrik, oven, dan lain sebagainya. Contoh berikutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, misalnya pada peralatan elektronik seperti kipas angin, mesin cuci, blender, dan lain-lain. Berikutnya ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu seperti lampu pijar, senter, dan lain-lain.